selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semuanya sehat ya? Sehat, Yang Miss. tidak hadir itu ada Kenneth sakit, Priska gangguan koneksi anak-anak. Terima kasih kalian sudah hadir. Sekarang kita mau lanjut ke pembelajaran kita. Namun sebelumnya, kita mau berdoa terlebih dahulu. Miss minta tolong Michelle, silakan pimpin kita dalam doa. Oke, teman-teman dan Miss, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih telah menyertai kami sampai saat ini. Sekarang kami mau melanjutkan pelajaran biologi kami. Kiranya Kau berkati agar proses pembelajaran ini lancar kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Kita mau menyanyikan satu lagu wajib nasional. Kita akan bernyanyi bersama. Pastikan semua suara terdengar sebagai anak-anak generasi penerus bangsa. Terima kasih. Nah, untuk Max, Stephanie, Michael, Jason, tolong on kamera ya. Kita mau belajar bersama-sama. Oke, terima kasih. Michael juga, Stephanie, ayo. Bentar, Miss. Ingatkan kembali, kita berkaitan dengan fokus karakter kita. Dalam semester ini, kita mempelajari karakter penuh perhatian. Anak-anak silakan perhatikan gambar yang ada. Nah, di situ kalian melihat. Dan gambar ini berkaitan dengan materi yang dipelajari pada minggu lalu. Kira-kira apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Nutrisi, Miss. Nutrisi. Siapa yang menjawab ini, Jody? Iya. Oke, nutrisi. Nutrisi apa saja yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Vitamin C, Miss. Terima kasih, Jody. Hari ini kita akan belajar bagaimana bahan makanan atau nutrisi ini bisa berada di dalam organ pencernaan kita. Jason, tolong bacakan. Struktur dan fungsi organ pencernaan manusia. Tujuannya apa saja yang perlu kita pelajari? Mengidentifikasi organ-organ pada sistem pencernaan manusia. Artinya anak-anak harus tahu nih, organ pencernaan manusia itu ada apa saja. Yang kedua, setelah anak-anak identifikasi, anak-anak harus mengurutkannya. Urutan yang pertama sampai yang terakhir, mengurutkan susunan organ-organ pencernaan yang membentuk saluran pencernaan pada manusia. Yang ketiga, menganalisis keterkaitan struktur organ pencernaan dan fungsinya. Yang keempat, menganalisis proses pencernaan mekanik dan kimiawi. 5. Menjelaskan proses pencernaan pada manusia. Jadi anak-anak perlu tahu, setelah pembelajaran ini selesai, anak-anak sudah bisa mengidentifikasi, mengurutkan, kemudian menganalisis, kemudian menjelaskan proses pencernaan pada manusia. Nah, apa yang anak-anak lihat dari gambar ini? Organ manusia, Miss, seperti Organ usus. manusia. Apa saja, Nak? Seperti ada usus, lambung, usus besar, usus kecil, lambung. Itu organ pencernaan manusia, ada usus kecil, ada usus besar, ada pankreas. Ya. Terima kasih. Nah, memang benar, gambar yang kalian perhatikan ini adalah organ-organ atau saluran pencernaan yang ada di dalam tubuh kita. Nah, kita akan mempelajari ini lebih detail lagi nanti di kegiatan inti. Nah, tapi Miss mau kasih satu gambar lagi. Nah, perhatikan gambar berikut dan berikan komentar. Makanan yang kita konsumsi, makanan yang kita makan, itu bentuknya masih utuh. Ada jagung, jagung kan berbentuk utuh ya, berbiji. Ada kacang tanah, kemudian ada apel sebesar ini, ada brokoli, dan ada
bahan makanan yang lain. Makanan yang kita makan ini adalah secara utuh, tetapi hasil akhirnya yaitu pada proses defekasi itu adalah halus berupa tinja. Next. Apel bulat, kenapa bisa pas kita keluarin jadi seperti bentuknya seperti itu? Karena di dalam perutnya itu makanannya itu kita cerna, Miss. Oke. Terima kasih, Nak. Kita akan belajar lebih tentang proses pencernaan. Nah, kalian akan masuk ke kelompok, tapi Miss akan tampilkan video. Dari video ini, anak-anak boleh mencatat, anak-anak boleh melihat, mengamati, kemudian nanti anak-anak akan diskusikan di dalam kelompok. Sambil kalian mengamati video, Miss akan kirimkan link Jamboard berkaitan dengan LKPD-nya. Kalian buka, cek dulu. Setelah nonton videonya selesai, kalian masuk ke breakout masing-masing. Kerjakan di sana. Ini adalah video perjalanan makanan di dalam tubuh kita. Mulut adalah pintu gerbang ke sistem pencernaan. Sistem itu dirancang khusus untuk mengubah makanan menjadi nutrien berguna yang membuatmu tetap berenergi dan membantu sel tumbuh dan memperbaiki diri. Jadi, setelah mengambil gigitan pertama dari apa yang kamu makan, kamu menghidupkan mesin pencernaan. Itu adalah video tentang perjalanan makanan dari rongga mulut sampai atau menuju ke anus, ya. Nah, sekarang tugas anak-anak adalah anak-anak breakout ke grup atau kelompoknya masing-masing. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan kalian breakout, langsung kerjakan di link Jamboard. Miss akan pantau dari linknya. Kerjain yang bagian diskusi dulu. Unmute aja ya kalian biar bisa diskusi ya. Oke, semua berpartisipasi ya. Miss pindah ke kelompok 2. Anak-anak gimana? Sampai di mana sekarang? Halo Jody. Halo, Sudah nomor berapa, Nak? saya kerjain nomor gigi. 2, Miss. Ya, lanjut. Halo anak-anak kelompok 3. Halo, Miss. Kelompok 3-nya. Kita lagi oh iya. Kegelapan ini. Miss tidak bisa melihat semua. Marvela, Michelle. Nah, Rafael. Nah, gitu. Halo anak-anak di kelompok 4. Mana kalian? Ini pada kelas sebentar. Nah, gimana nih? Bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan berkaitan dengan pengisiannya? Srin dan teman-teman, saya dari kelompok 3. Nama kelompok dari kelompok saya ada Marvela, Michelle, saya Immanuel, dan Rafael. Pengamatan pencernaan mekanik pada proses pencernaan makanan. Nama organ atau kelenjar kita ada mulut. Enzim dan fungsinya yaitu ada enzim merupakan suatu zat yang bertindak sebagai katalis dalam organisme hidup. Kesimpulan saya, kita belajar bahwa sistem pencernaan manusia sangat penting untuk mengolah proses makanan yang kita konsumsi, dan sistem pencernaan manusia bekerja keras bagi kita. Sekian dari diskusi kelompok 3, terima kasih. Satu ada Kathleen, Jason, Karel, dan Michael. Siapa yang mau presentasi? Saya aja dah, Miss. Baik, silakan, Nak. Yang kedua ada kerongkongan. Kerongkongan merupakan lorong berotot yang menyalurkan makanan ke perut. Yaitu organ penyertaan walaupun memiliki fungsi masing-masing tetapi saling terhubung, dan jika ada satu saja yang terganggu maka akan mempengaruhi seluruh sistem. Terima kasih banyak. Nah, Miss mau lihat nih yang gelap-gelap sekarang nih. Tidak on kamera. Mana nih? Masih ada? Pastikan ada Jason, Stephanie, ada Michael. Ini Miss mau lihat wajah-wajah kalian yang cantik dan gantengnya. Jangan sampai menghilang-menghilang ya. Oke, terima kasih anak-anak tadi sudah presentasi, sangat bagus ya.
Miss senang karena dari diskusi itu anak-anak bisa mengetahui perjalanan makanan dari rongga mulut, terus masuk ke kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Ada peristiwa defekasi. Kemudian ada digesti, itu proses memecah makanan menjadi molekul yang lebih kecil, berarti di dalam rongga mulut. Kemudian ada absorpsi, nah ini adalah proses penyerapan sari-sari makanan dan biasanya terjadi di usus halus. Dan yang terakhir ada proses defekasi. Nah, defekasi ini adalah proses pengeluaran sisa hasil pencernaan makanan yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh kita. Jadi tahapnya ada 4. Proses pemasukan makanan, kemudian pemecahan makanan, penyerapan, dan pengeluaran. Nah, organ pencernaan dibagi menjadi 2. Ada organ pencernaan utama dan organ pencernaan tambahan. Kita akan lihat nih, organ pencernaan utama. Kira-kira ada apa ya? Tadi anak-anak sudah diskusi. Nah, yang pertama kita akan lihat rongga mulut. Di dalam rongga mulut ada namanya gigi. Tadi kelompoknya Jody ya yang mengerjakan tugas ini. Fungsi gigi mencerna makanan secara mekanis. Dengan cara apa? Dikunyah. Kalau dikunyah ini terjadi tekanan. Jadi makanan yang di dalam mulut itu dikunyah sehingga makanan menjadi lebih halus dengan adanya bantuan gigi. Kita akan lihat organ pencernaan yang kedua, yaitu kerongkongan. Ingat, kerongkongan atau esofagus. Ke bagian yang berikut adalah lambung atau ventriculus. Lambung, di dalam lambung ini terjadi pencernaan mekanik dan kimiawi. Nah, perhatikan anak-anak, di dalam lambung ini menghasilkan beberapa enzim yang Miss singkat dengan kata ini, lapar. La, lambung. P, pepsin. A, asam klorida. R, renin. Nah, di sini pun ada enzim yang dihasilkan oleh usus halus. Usus besar atau kolon. Tadi kalian juga sudah mengamati ya, panjangnya sekitar 5-6 meter. Kemudian ada sekum, dibagi menjadi 3 bagian, sekum, kolon, dan rektum. Ada pankreas, hati, dan empedu. Nah, ini pankreas. Pankreas ini menghasilkan enzim yang Miss namakan dengan PLTA. P, pankreas, L, lipase, T, tripsin, A, amilase. Kesimpulan saya hari ini kalau misalnya kita belajar tentang sistem pencernaan organ manusia, di dalamnya ada apa aja jenisnya, terus fungsinya ada juga kita belajar tentang apa yang terjadi jika kita mengonsumsi suatu makanan, mungkin apa yang kita olahkan itu apa yang akan terjadi. Itu aja sih, Miss. Oke, terima kasih. Ada kesulitan ketika belajar? Gak ada ya? Oke, kalau tidak ada kesulitan berarti semuanya oke. Silakan kalian lihat di situ apakah ada link yang Miss bagikan. Selamat ya kepada Jesslyn. Untuk Jesslyn, terima kasih. Bermis akan kasih hadiahnya. Ya, pas kalian ke sekolah. Oke? Apakah anak-anak kesulitan mengerjakan soal yang ada? Max, hai Max. Halo, Miss. Max, bagaimana? Ya. Nggak baca teliti, Ya. Miss, saya, Miss. Minggu depan kita akan belajar lagi tentang gangguan pada pencernaan manusia. Pastikan anak-anak mulai sekarang membaca, membuka buku kalian, mulai cari, searching di internet. Kira-kira gangguan itu apa saja ya? Apakah saya pernah mengalami atau tidak? Ya, jadi anak-anak silakan mengeksplor, mulai mencari. Miss ambil gambar. Ya, tunjukkan wajah-wajah yang ganteng dan cantik yang ceria. Oke. Jason, halo Jason. Senyum dong.
Mana senyumnya? Hai Michael. Woi keren ya. 1, 2. Loh, Felix, mana Felix? Bisa sampai lihat kok Felixnya nggak ada. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tuhan memberkati. Bye.